dikabulkan keseluruhan doanya. Silahkan cek di antara tiga ini, mana yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, taqabbal minna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau jadi hamba yang baik? Kata Allah, saya beri kesempatan untuk berubah sebelum diwafatkan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal, ayo terima tawaran itu hari ini. Kalau sudah semua dosa diampuni, Anda berhijrah dari kurang baik jadi baik, dosa diampuni. Apa yang diberikan oleh Allah? Tobat di pekerjaan Anda. Kalau dengan pekerjaan itu Allah tidak ridha dengan pekerjaan Anda. Tobat di rumah Anda. Kalau di rumah itu ada maksiat yang Anda hadirkan ke rumah Anda. Maksiat lewat televisi Anda. Maksiat lewat bacaan Anda. Maksiat lewat gambaran-gambaran yang sering Anda saksikan. Tobat teman-teman. Tobat dari keburukan-keburukan. Karena boleh jadi hari ini hari terakhir dalam kehidupan. Jika hari ini sama dengan kemarin dari sisi kebaikannya, maka dia disebut oleh para ulama sebagai orang yang rugi. Sama saja itu rugi. Jika ia kurang baik dari hari sebelumnya, maka disebut dengan orang-orang yang celaka. Karena itu, coba kita evaluasi dulu aktivitas kita di hari lalu sebelum menjalani hari-hari yang akan kita coba lalui. Biasanya Nabi menjalaninya malam sebelum tidur. Dievaluasi dua hal utamanya. Satu, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, al-bu'd rabbani, atau dikenal dengan ungkapan ulama kita dengan hamdulillah dalam bentuk ibadah ritual, salat, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zikir, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bacaan Al-Qur'an, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda punya hubungan baik dengan manusia, Anda bisa mendapatkan manfaat dari manusia. Tapi kalau Anda punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, maka di setiap tempat dan waktu Anda akan dapatkan manfaat terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Anda punya hubungan baik dengan orang Bekasi, Anda mendapatkan manfaat dari orang Bekasi. Tapi saat Anda pindah ke Jakarta, siapa yang memberikan manfaat untuk Anda? Saat Anda pindah misalnya ke Jawa, siapa yang memberikan manfaat bagi Anda? Anda punya hubungan baik dengan Allah, kemanapun Anda berpijak, dimanapun Anda berada, bahkan Anda wafat pindah ke alam kubur, dari kubur pindah ke akhirat, karena punya hubungan baik dengan Allah, itu bekal terbaik yang bisa memberikan manfaat terbaik bagi kehidupan abadi Anda. Karena itu mohon dicek. Hari ini mesti lebih baik hubungan baik kita dengan Allah dibanding kemarin. Jadi kalau ada standar salat fardu dikerjakan 5 waktu yang terbaik di masjid, coba cek kemarin Anda berapa kali ke masjid. Kalau 3 kali, sekarang rencanakan 5 kali ke masjid. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita di masjid. Kalau subuh sudah ke masjid, maka zuhur rencanakan di masjid. Rumusnya jangan sampai Allah naikkan, antum malah turunkan. Allah kan sedang naikkan status sholat kita ini di tingkat yang paling tinggi. Berjamaah lebih baik daripada sendirian. Sekarang kita berjamaah. Ya, pahalanya 27. Sholatul jamaah di afdalu min sholatil fardhi bi 27 derajat. 27 derajat. Di masjid berjamaahnya lebih baik daripada di luar masjid. Hadisnya banyak, di hadis Muslim banyak sekali. Masjidnya 25 kali, baru masjidnya tuh 25 kali lebih baik dari tempat biasa. Jangan dihitung 25, 1, 2, 3, 4 sampai 25, bukan. Cara menghitungnya kata Nabi, jarak 1 keduanya 500 tahun, 2 ketiganya 500 tahun, 3 keempatnya 500 tahun. Jadi kalau antum punya kesempatan ke masjid dan Anda tidak ke masjid, Anda kehilangan berapa ratus tahun tuh. Sayang. Ya. Kemudian berangkatnya kalau Anda berwudu, man tatahhara fi baiti, dia bersuci sejak dari rumahnya, wudunya dari rumah. Dia berjalan berangkat karena Allah, maka setiap langkahnya itu langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang dia bawa. Kurang apa lagi? Itu belum nyampe masjid. Baru kemudian sampai di masjid, dia buka pintu masjidnya, dia ucapkan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik, dia mendapat tawanan dari Allah. Anda katakan, ya Allah, bukakan bagi saya pintu-pintu rahmatmu. Pintu-pintu rahmatmu. Kata Allah, mau pintu yang mana? Rahmat di Quran banyak. Ada permohonan solusi dari masalah. Quran surah kedua ayat 155 sampai 157. Ada lagi misalnya ampunan dari dosa. Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmat. Anda punya masalah? Ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmat. Yang ketiga, ada pemberian dunia dan kemuliaan akhirat. Pemberian dunia disebut dengan Rahman, pemberian akhirat disebut dengan Rahim. Anda apa yang mau harapkan Anda saat masuk ke masjid ini? Ya, jadi saat Anda dipanggil ke rumah Allah, ke masjid, itu Anda ditunggu. Bukan cuma Anda datang. Sayang kalau cuma datang. Ya, sayang kalau cuma datang, sholat, pulang, itu sayang.
Karena Anda saat masuk pintu masjid, Anda ditunggu oleh Allah. Anda butuh apa? Anda datang ke rumahnya. Makanya orang-orang dulu, Nabi memberikan petunjuk pada mereka. Ashabun Nabi SAW, ridwanullahu alaihim, itu tidak menyia-nyiakan peluang masjid. Ada orang punya kesulitan datang ke masjid. Datang dia salat 2 rakaat. Kemudian di situ dia memohon pada Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan hajatnya kepada Allah, minta kemuliaan-kemuliaan. Sudah ada. Silakan cek Imam Al-Bukhari ketika menuliskan kitabnya yang fenomenal, ya, Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad, itu disingkat dengan Sahih Al-Bukhari. 16 tahun dituliskan. Di mana nulisnya? Di masjid. Di masjid tulisnya. Di Masjid Al-Haram, disempurnakan di Masjid Nabi. Setiap akan menuliskan satu hadis, beliau salat itu. Salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. Minta kepada Allah supaya diberi petunjuk apakah benar hadis ini perlu saya tuliskan atau tidak. Begitu ada petunjuk, ada kenyamanan, tidak ada keraguan, beliau tulis. Dan sampai saat ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tulisannya. Rata-rata para ulama datang. Yang punya masalah datang. Yang berharap surga datang. Yang menjauh dari maksiat datang. Antum orientasi ke masjidnya apa? Jangan-jangan cuma sholat pulang, sayang itu. Makanya setiap dulu sunnah para nabi, ya, terutama Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelahnya para sahabat, para tabi'in, para ulama, itu Masya Allah, setiap kali mereka menunaikan ibadah, itu selalu diiringi setelahnya dengan permohonan kepada Allah berupa doa. Saya beri contoh pada Anda misalnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam, keduanya alaihissalam, kemudian mengerjakan perintah Allah untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Perhatikan, setelah selesai pekerjaannya, tuntas dikerjakan, yang mereka katakan pertama kali itu doa. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 127, paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, mohon terima amalan kami ini. Hanya Engkau yang maha mendengar doa kami dan mengetahui kadar ikhtiar kami demi mewujudkan amalan ini. Setelah itu berdoa lagi. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, mohon jadikan kami berdua ini orang baik. Dan mohon jadikan keturunan kami keturunan terbaik. Dan mohon tunjukkan kepada kami cara ibadah yang baik. Dan mohon kembalikan kami dari jalur yang tidak baik kepada jalur yang baik. Semuanya baik yang diminta. Dan Masya Allah, doa ketiganya, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Duhai Allah, mohon ya Allah untuk menjaga kebaikan ini, mohon utus nanti sampai generasi terakhir dengan datangnya seorang rasul yang lahirnya pun mohon ya Allah, lahirkan dia ya Allah, tetapkan dia lahir di dekat Ka'bah, rumah terbaik ini, di tempat yang paling baik, dalam suasana yang terbaik, dan berikan 4 misi kepadanya ya Rabb, menyampaikan ayatmu, menafsirkannya dengan perkataannya atas petunjukmu, kemudian menunjukkan kepada mereka dengan hikmahmu, dan mohon ya Rabb bimbing ia untuk memperbaiki keadaan akhlak umatnya. 4 permintaan. Anda tahu apa yang terjadi? Datang ke rumah Allah, mengerjakan perintah Allah, berdoa kemudian di dalamnya, berdoa di samping rumah Allah, dikabulkan keseluruhan doanya. Silahkan cek di antara 3 ini, mana yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, taqabbal minna, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diterima, mustahil Ka'bahnya ditetapkan sebagai kiblat sejak saat itu. Saking diterimanya, pekerjaan Nabi Ibrahim diabadikan. Tapak pertamanya untuk membangun disebut dengan makam. Sampai sekarang kita tawaf pada makam Ibrahim di situ. Putranya yang membawa-bawa batu untuk membantu, batu disebut dengan hajar. Kalau disusun-susun jadi hijar, semacam bentengan. Kalau jadi ruangan disebut dengan hujrat, jamaknya al-hujurat. Sampai sekarang sisi itu disebut dengan hijar Ismail. Silahkan cek, dikabulkan. Doa keduanya, ya Allah jadikan kami orang baik, dijadikan oleh Allah. Jadikan keturunan kami orang baik, dijadikan oleh Allah. Dari 2 keturunan Nabi Ibrahim semuanya orang-orang baik. Dari Sayyidah Sarah turun Ishaq alaihissalam. Dari Ishaq Yaqub alaihissalam. Dari Yaqub Yusuf alaihissalam. Yusuf geser sedikit ke kanan ada Zakaria. Nabi Zakaria itu Masya Allah, ponakannya Imran. Imran menikah dengan Hannah. Dari Hannah lahir Maryam. Dari Maryam lahir Isa. Dari Yusuf tadi nanti ada Musa. Musa kemudian turun lagi. Ada Daud, ada Sulaiman dan sebagainya. Alaihissalam jami'an. Dari sisi yang kedua, ada Hajar alaihissalam.
turun misalnya Nabi Yuna Ismail alaihissalam. Dari Nabi Ismail alaihissalam turun siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihir, bin Malik, bin Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas alaihissalam, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'an, bin Andan, bin Andi, bin Andri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tali, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam. Dikabulkan. Silakan cek. Nyambung keseluruhannya. Apa yang tidak dikabulkan? Kemudian dari keturunan itu mohon bimbing ya Allah jadi muslim, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dengan risalah, diajak masuk Islam dan kita buktinya. Di antara keturunan kita buktinya. Bukankah di antara kita akan tersambung nasabnya dalam setiap umat sampai ke Adam alaihissalam? Karena itu kita disebut dengan Bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Semua dikabulkan. Karena itulah para nabi dulu itu sholat. Nabi Zakaria sholat. Punya hajat beliau sholat. Sampaikan dalam sholatnya dikabulkan. Quran surah ke-3. Ali Imran ayat 38 sampai 39. Nabi Isa sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Ismail bahkan meminta keluarganya untuk sholat. Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Tapi apakah mereka sekedar sholat? Tidak. Begitu selesai menunaikan salat, mereka bermohon kepada Allah. Sunnah ini bahkan dipraktekkan Nabi Muhammad SAW. Perhatikan setelah beliau selesai menunaikan salat, apa yang diminta? Minimal 3. Di Ibnu Majah nomor hadis 925. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Setiap selesai menunaikan salatnya, di masjid beliau sampaikan, ya Allah, mohon anugerahkan hamba ilmu terbaik yang bermanfaat, rizki yang berkah, yang mulia, dan mohon terima amalan hamba. Selain kalau Nabi Muhammad masih meminta kepada Allah mohon terima. Ahli surga. Surahnya turun sebelum diwafatkan. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah jamin, kami berikan padamu surga yang mengalir kebaikan yang indah di dalamnya. Masih memohon kepada Allah, mohon terima amalan saya. Saya, Anda, kita bukan Nabi. Tidak ada ayat turun menjamin kita masuk surga. Sampai dengan hari ini. Kita masih berjuang. Lantas kita menyimpulkan setelah ibadah di masjid bahwa maaf. Ya, boleh jadi amalan kita diterima. Belum tentu. Karena itu, ulama-ulama sepuh kita, dan saya selalu mengagumi saya. Setiap datang ke setiap tempat di penjuru negeri ini, ya, bersilaturahim pada mereka, meminta doa pada mereka, kemudian bertukar pikiran dengan mereka. Masya Allah, itu hikmahnya luar biasa ketika berdakwah. Datang, bimbing masyarakatnya, setiap selesai sholat, mereka bimbing untuk berdoa. Kadang-kadang di daerah yang polos, yang kalau nggak dipimpin itu berdoa, itu pada pergi masyarakatnya, karena nggak paham. Hanya dibimbing oleh para ulama kita untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Persis di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, Masya Allah beliau sampaikan, kana raf'us sauti, inna raf'us sauti 'inda dzikri kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di awal-awal masa Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa membimbing zikir pasca salat itu kepada para umatnya di awal masa Islam. Karena belum tahu bagaimana cara berdoa. Zikir itu banyak. Berdoa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Silakan Anda cek. Wadhkur, silakan berzikir. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Silakan berdoa, berzikir, minta kepada Allah. Dalam hatimu, dalam jiwamu, dengan suara yang sangat pendiri, memohon kepada Allah, minta dikabulkan. Awal-awal masa minta berdoa itu, teman-teman, termasuk zikir pasca salat, kalimat-kalimat thayyibah. Quran surah 4 ayat 103. Silahkan dicek. Fa'idha qadaytumus salat. Jika Anda selesai menunaikan salat, fadhkurullah, silahkan zikir kepada Allah. Apa bentuk zikirnya? Hadis riwayat Muslim, hadis 593. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Awal-awal masa zikir dibimbing oleh Nabi, dikeraskan. Kalau nggak dikeraskan, bagaimana sampai sekarang kita bisa dengar zikirnya? Nyampe. Sini Mas. Namanya siapa? Nur. Pegang ini. Saya bisikin. Sampai. Sampai. Salah. Astagfirullah, astagfirullah. Apa yang saya sampaikan? Anda bayangkan kalau Nabi zikirnya silent di awal-awal masa. Bagaimana bisa sampai riwayatnya pada kita sekarang? Artinya ada yang dengar, artinya ada yang dibimbing, artinya ada yang menyampaikan.
maka dibimbing oleh Nabi SAW bagaimana cara berdoa. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarak ya dzal jalali wal ikram. Di awal-awal masa Islam, hadisnya ada, keterangannya ada. Setelah mereka semua mengetahui zikirnya, cara bacanya, masing-masing paham, bahkan tahu kalimat-kalimat yang Nabi biarkan, maka muncullah kemudian zikir sendiri-sendiri di situ. Jadi kalau Anda kumpulkan riwayatnya dengan baik, Anda temukan ada faidahnya dikumpulkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Disimpulkan, kata Imam Asy-Syafi'i, akan lebih baik jika Anda masuk di lingkungan yang belum paham tentang zikir, maka bacakan, bimbing mereka dengan yang jahar. Jika sudah diketahui dengan baik, maka silahkan berzikir dengan sir, sehingga setiap orang bisa memohon dengan kepentingannya masing-masing. Itulah keseluruhan hadis yang muncul tentang masalah itu. Jadi teman-teman sekalian, apakah Mas Nur mau berdiri atau dulu? Silakan. Bismillah. Ya, yang ingin saya sampaikan, ulama kita silakan membiasakan berdoa, minta kepada Allah. Sayang, cuma masuk masjid, bimbing, minta. Kalau belum paham, kalau sudah paham, sudah. Masing-masing silakan berzikir. Mintakan sesuai kebutuhan. Karena belum tentu apa yang dimintakan imam jadi kebutuhan Anda. Imam mintanya, Allahumma ya Rabbal Alamin, Rabbana atina fid dunya hasanah. Anda orang kampus, sebelum dunia hasanah pengen lulus dulu. Karena sebelum Anda masuk, Anda mau ujian hari ini. Imam nggak minta Anda luluskan ujian. Masa Anda mau serahkan kepada imam? Ya Allah terserah imam, ya Allah terserah imam. Tidak bisa. Anda minta, ya Allah najini, ya Allah najini, najihni ya luluskan saya dalam ujian. Ya Allah najihni, ya Allah fil khitabah. Ya Allah luluskan saya dalam lamaran saya hari ini. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anjini, ya Allah minal dhulumatil nur. Ya Allah selamatkan saya dari kegelapan di pekerjaan saya, tampilkan cahaya kemuliaan pada saya. Silakan. Sah. Jadi kesimpulannya, tolong dibiasakan setelah selesai kita menunaikan ibadah, khususnya di masjid, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tawaran doa terbaik yang dibacakan imam kita tadi dari surah At-Taubah ayat 110 sampai dengan tadi 112 yang di rakaat yang pertama. Allah memberikan tawaran kepada kita. Siapa di antara kalian yang ingin berniaga dengan Allah? Saya beli, kata Allah. Saya beli. Niaga dengan saya tidak akan pernah menghadirkan kerugian. Keuntungan tak terbatas. Keuntungan tak terbatas. Saya beli harta dan jiwa kalian untuk bisa dihadirkan berjuang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menariknya, ketika Allah kemudian meminta kita berniaga dengan Dia, Allah meminta kita, menyambut kita dengan beberapa golongan. At-taibun, golongan pertama. Ayo, siapa yang mau tobat dulu? Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, Allah menawarkan kita pada kesempatan subuh ini, dan cuma Anda yang mendapatkan tawarannya. Ya, belum tentu orang subuh tidak subuhan, yang tidak ke masjid, belum tentu mendapatkan tawaran ini. Anda yang ditawarkan. Siapa yang mau tobat? Siapa yang mau jadi hamba yang baik? Kata Allah, saya beri kesempatan untuk berubah sebelum diwafatkan Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimal, ayo terima tawaran itu hari ini, subuh ini, karena cuma Anda yang ditawarkan oleh Allah subuh ini. Silahkan cek di masjid lain, apakah dibacakan ayat itu? Belum tentu. Silahkan cek dengan yang tidak ke masjid, apakah membaca ayat tadi? Belum tentu. Qul huwallahu aja belum tentu dibaca. Silahkan cek. Tapi yang dapat tawaran Anda, siapa yang mau tobat hari ini? Siapa yang mau kembali kepada Allah? Saya beli tobatnya dengan surga. Silahkan cek. Saya beli jalan kembalinya dengan surga. Bukankah orang tobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Quran surah kedua di akhir ayat 222, paling kanan di pertengahan. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang tobat. Dicintai Anda. Dan kalau Anda sudah dicintai oleh Allah, digugurkan semua dosanya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31, paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah cintai Anda wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampuni semua dosanya. Kalau sudah semua dosa diampuni, Anda berhijrah dari kurang baik jadi baik, dosa diampuni, apa yang diberikan oleh Allah? Jannah, surga. Makanya ayat ampunan bersanding dengan surga. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133, paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah wa jannah. Bergegaslah Anda untuk istighfar, kembali kepada Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, u'iddat lil muttaqin. Saya bentangkan surga seluas langit dan bumi. Saya sediakan bagi orang takwa. Pilihan bagi Anda pagi ini. Yang pernah bermaksiat, setiap kita bukan orang suci. Nabi Yusuf aja mengatakan, Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi. Saya nabi, tapi saya bukan orang suci. Saya bisa berbuat salah. Cuman bedanya karena saya nabi, dijaga saya dari perbuatan salah. Ada sifat ma'sum di situ. Kita tidak. Wa ma ubarri'u nafsi, kita bukan orang suci, pernah salah. Karena ada nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Tapi kita bisa memilih. Apakah kita ingin kembali bertobat seperti ayahanda kita Adam mengajarkan? Adam pernah salah, tapi Allah berikan cara bertobat. Quran surah kedua ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi, paling kiri sebelah bawah. Kami berikan kalimat-kalimat tobat kepada Adam supaya beliau bisa memberi contoh bagi generasinya. Adam itu nabi, mudah bagi Allah begini.
ketika istrinya meminta beliau karena godaan setan, "Pak, kita makan nih buah ini." Mudah bagi Allah mengatakan, "Adam, jangan." Selesai. Kenapa Nabi Adam diperkenankan oleh Allah untuk memakan buah khuldi itu? Salah satu hikmahnya kata para ulama, supaya nanti anak cucunya bisa belajar untuk bertobat ketika melakukan kesalahan. Makanya turun ayat 37 itu, "Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin." Ketika berbuat salah, diberikan oleh Allah ayat-ayat tobat. Itu yang membedakan dengan iblis. Iblis itu salah, diberikan peluang tobat, tak mau tobat. Buka Quran surah 7, ayat 11 sampai 13. Allah memberi jalan. "Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk." Itu jalan. Kamu kenapa nggak mau sujud saat saya perintahkan? Ada jalan keluar. Sebetulnya dia bisa memohon ampunan. "Maafkan saya Allah, ampuni saya Rabb, saya salah." Tapi apa yang dia pilih? "Ana khairum minhu." Saya lebih hebat dibanding dia. "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak yang diciptakan lebih baik. Sujud, hormat kepada yang diciptakan lebih rendah daripada saya. Iblis diberi peluang tobat, dia menghindar menampakkan kesombongannya. Adam beda. Diberi peluang tobat, dia mau kembali. Nabi dekat dengan Allah, diperkenankan salah untuk memberikan petunjuk tobat. Dan beliau masih mau tobat. Seorang Nabi mau tobat. Anda bukan Nabi, masa nggak mau tobat? Anda siapa? Adam jelas surganya, Anda belum jelas surganya. Yang jelas surganya masih tobat. Rasulullah, Nabi, jelas surganya, masih istighfar. 70-100 kali dalam sehari. Anda nggak ada ayat turun menjamin surga Anda. Surga Anda itu belum jelas. Masa nggak mau tobat? Jadi kalau Allah menawarkan pada Anda sampai subuh ini, "At-taibuna," hei orang-orang yang mau tobat. Hei orang-orang mau tobat, saya tawarkan surga bagi Anda. Anda belum juga, jangan salahkan Allah kalau Anda nggak masuk surga. Makanya kata Nabi, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau di masjid ini subuh ini ada yang tidak masuk surga, artinya dia yang tidak pengen masuk surga. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, tobat di pekerjaan Anda. Kalau dengan pekerjaan itu Allah tidak ridha dengan pekerjaan Anda. Tobat di rumah Anda. Kalau di rumah itu ada maksiat yang Anda hadirkan ke rumah Anda. Maksiat lewat televisi Anda, maksiat lewat bacaan Anda, maksiat lewat gambaran-gambaran yang sering Anda saksikan. Tobat teman-teman, tobat dari keburukan-keburukan. Karena boleh jadi hari ini hari terakhir dalam kehidupan.